Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 3 SIKE dengan judul praktikum Koefisien Gesekan. Perkenalkan, nama aku Inka Dewi Cita dengan NIM 2503073047. dan aku Muhammad Malikul Mulki Al-Azli dengan NIM 250307300043. Dan aku Hana Titis Kalianani dengan NIM 2503070049. Oke, dadah. Nah, sekarang kita masuk pada tahap langkah percobaan. Dalam praktikum koefisien gesekan, terdapat dua langkah. Yang pertama, langkah gesekan kinetik, dan kedua, langkah gesekan statik. Yang pertama, gesekan kinetik. 1. Timbang balok kayu atau papan tebal dengan neraca bekas. Yang kedua, letakkan balok kayu tersebut di atas bidang datar dan kaitkan balok dengan neraca bekas. Yang ketiga, tarik neraca bekas secara perlahan dengan kecepatan tetap dan baca gaya tarik yang ditunjukkan pada neraca bekas tersebut. Yang keempat, ulangi percobaan dengan cara menambah beban di atas balok kayu. Nah, tadi langkah pada gesekan kinetik sudah ya. Kemudian kita masuk ke langkah gesekan statik. Nah, pada langkah gesekan statik ini terdapat dua cara. Cara yang pertama, 1. Timbang balok kayu atau papan kayu tebal. Yang kedua, letakkan balok kayu di atas bidang datar dan kaitkan neraca bekas dengan balok. Yang ketiga, tarik neraca bekas pelan sampai balok mulai akan bergerak dan catat besarnya gaya yang ditunjukkan pada neraca bekas. Yang keempat, ulangi percobaan dengan cara menambah beban di atas balok kayu tersebut. Cara 2. Yang pertama, letakkan balok kayu di atas bidang miring dalam keadaan mendatar. Yang kedua, angkat ke atas ujung bebas bidang datar sampai balok mulai bergerak dan sudut bidang. Yang ketiga, ulangi percobaan sampai beberapa kali. Dan yang terakhir yaitu keempat, ulangi lagi dengan menambah beban di atas balok kayu. Setelah melakukan pengukuran, didapatkan data seperti berikut. Mari kita masuk ke analisis pertama, yakni gesekan kinetis. Pada percobaan ini, kami memvariasikan massa total beban dari 178 gram hingga 1185 gram. Kami menarik beban dengan kecepatan konstan menggunakan neraca bekas. Dari data yang terlihat, terdapat korelasi linear yang positif, yakni semakin besar gaya normal atau gaya berat benda,
gaya tarik yang dibutuhkan pun semakin besar. Sebagai contoh, pada beban kosong, gaya tarik hanya 0,32 Newton, namun melonjak hingga 4,85 Newton pada beban maksimum. Dengan menggunakan persamaan FK sama dengan μk kali N, kami menghitung koefisien gesek untuk setiap percobaan. Meskipun ada variasi nilai dari 0,18 hingga 0,41, setelah di rata-rata menggunakan metode statistik, kami mendapatkan nilai koefisien gesek kinetis sebesar 0,325. Kami juga melakukan analisis ketidakpastian atau delta μk dengan menemukan nilai ralat sebesar 0,09. Ini berarti nilai sejati koefisien gesek kinetis permukaan kami berada di rentang 0,325 plus minus 0,09. Selanjutnya beralih ke gesekan statis. Di sini metodenya sedikit berbeda. Kami tidak menarik benda, melainkan memiringkan benda hingga benda tepat akan bergerak. Pada kondisi kritis ini berlaku hukum Newton, di mana komponen gaya berat sejajar bidang atau mg sin theta sama dengan gaya gesek statis maksimum. Secara matematis, ini menyederhanakan rumus koefisien gesek statis menjadi US sama dengan tan theta. Data kami menunjukkan fenomena menarik. Sudut kemiringan atau theta ternyata cenderung menurun seiring penambahan beban. Pada beban ringan yakni 178 gram, sudutnya 41 derajat. Namun pada beban terberat yakni 1185 gram, sudutnya turun menjadi 36 derajat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beban berat yang menekan permukaan papan kayu lebih kuat, sehingga mengubah tekstur mikro permukaan menjadi sedikit lebih licin atau justru terkompresi. Dari rata-rata nilai tangan sudut-sudut tersebut, kami memperoleh nilai koefisien gesek statis yakni sebesar 0,79 dengan ketidakpastian yang relatif kecil, yaitu plus minus 0,05. Bagian terpenting dari analisis ini adalah membandingkan kedua koefisien tersebut. Hasil akhir menunjukkan koefisien gesek statis atau μs yakni 0,79, koefisien gesek statis atau μk 0,325. Terlihat jelas bahwa μs jauh lebih besar daripada μk. Secara fisika ini valid dan sesuai dengan teori. Hal ini terjadi karena saat benda diam, ikatan antar molekul permukaan terbentuk lebih kuat dan saling mengunci. Dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk mematahkan ikatan tersebut. Begitu benda bergerak atau kinetis, permukaan hanya meluncur di atas satu sama lain, sehingga gaya hambatnya berkurang drastis. Berikut penjelasan dari koefisien gesek statis dan kinetis. Masuk pada pertanyaan yang telah diberikan pada modul praktikum koefisien gesekan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dihasilkan koefisien gesekan kinetik yakni 0,33 plus minus 0,09 dan koefisien statik dihasilkan 0,788 plus minus 0,055. Untuk menentukan koefisien gesekan statik dan kinetik menggunakan rumus yang berbeda. Koefisien kinetik menggunakan rumus FK sama dengan μk dikali N, dan koefisien statis menggunakan rumus Fs kurang dari sama dengan μs dikali N. Koefisien dipengaruhi oleh massa. Massa beban yang digunakan bervariasi sehingga menghasilkan koefisien yang berbeda-beda. Selain itu, sudut kemiringan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai koefisien gesekan statis. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan, yakni yang pertama, kami telah berhasil menentukan besar koefisien gesekan statis menggunakan metode sudut kritis dengan nilai rata-rata koefisien gesek statis besar 0,79 plus minus 0,05. Yang kedua, kami juga telah berhasil menentukan besar koefisien gesekan kinetis dengan nilai rata-rata koefisien gesekan kinetis besar 0,325 plus minus 0,091. Oke semuanya, itu dia video praktikum yang berjudul koefisien gesekan dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Dan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi koefisien gesekan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.